Sampai sini ngerti? Oke, lanjut dulu. Ya. Jadi dari sini saya baru menyampaikan ternyata memang di beberapa kitab suci kata gunung ini menjadi simbolisasi dari puncaknya kesadaran. Oleh karena itu kita harus menapaki kesadaran demi kesadaran sampai di puncaknya kesadaran. Disitulah Nabi Muhammad berjumpa dengan Tuhan. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, di puncak kesadaran. Selama ini kalau cerita Sidratul Muntaha, kalau diceritakan orang bohong, selalu Sidratul Muntaha itu ke sana. Makanya kan kata-kata mereka selalu kacau itu. Aku mau tergantung yang di atas. Di atas apa? Di atas pohon, di atas langit lagi. Begitu ditanya tahu langit? Nggak tahu. Langit itu nggak ada. Yang ada ruang kosong antar planet. Yang langit dikatakan di Quran tuh yang mana? Langit itu cerita puncak kesadaran. Kesadaranmu itu langit. Makanya ada lapis langit, ada 7 lapis langit. Saya pernah belajar apa itu kesadaran dari keyakinan agama lain. Pertama kesadaran materi, yang kedua kesadaran energi, yang ketiga kesadaran keseimbangan materi dan energi, yang keempat kesadaran kasih, yang kelima kesadaran murni, yang keenam itu adalah kesadaran tentang jati diri, yang ketujuh adalah kesadaran tentang pertemuan dengan Tuhan, dan puncaknya adalah puncak kesadaran. Makanya Bung Karno memproklamirkan negara ini 17 bulan 8. 17 itu adalah simbolisasi kunci untuk memerdekakan diri, dan 8 itu adalah lapisan kesadaran. Itu keren sekali. Jadi aneh ya kalau orang mengatakan dirinya sudah merdeka tapi nggak sadar-sadar. Paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Jadi kembali lagi pada gunung. Jadi sekarang kita sudah punya terminologi baru. Gunung yang dimaksud dalam kitab suci bukanlah gunung fisik yang ada di semesta ini. Makanya semua cerita tentang kiamat itu pasti cerita tentang gunung diperjalankan. Coba lihat di kitab suci. Kalau ada cerita kiamat, pasti cerita tentang gunung diperjalankan. Dan kiamat bukan hancurnya alam semesta ini. Karena Tuhan bukan maha penghancur, Tuhan adalah maha pencipta. Yang bikin hancur alam semesta bukan Tuhan. Yang bikin hancurnya alam semesta adalah perilaku manusia. Manusia yang bodoh, yang tidak bisa menjaga keseimbangan semesta. Makanya saya tegaskan kemarin dalam kajian saya di hari Minggu, ya, yang judulnya Surat Kuasa Tuhan dan Tanda Tangan Tuhan. Saya cerita tentang khalifah. Khalifah bukan penguasa di bumi, tapi khalifah adalah penjaga di bumi. Kalau Anda khalifah, harusnya Anda menjaga bumi, jaga keseimbangan bumi, jaga hutan, jangan dipangkas terus. Tanah-tanah kosong, tanamin tanaman supaya kadar oksigen di muka bumi ini selalu tersedia buat anak cucu kita. Karena pohon itu mengubah racun menjadi oksigen. Manusia penghasil racun, karena manusia itu lewat napasnya menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida itu kemudian diserap oleh pohon, disatukan dengan air, terjadi proses fotosintesa, muncullah karbohidrat, dan hasil sampingnya adalah air dengan oksigen. Nah, oksigen itu yang dimanfaatkan oleh manusia. Itu namanya peristiwa fotosintesa. Pernah dengar itu? Dulu kan di SD kelas berapa itu belajar itu? Udah lupa kan? Iya. Makanya kalau saya tanya mahasiswa, apakah tentang ini masih ingat atau masih lupa? Iya, makanya pertanyaan begitu. Ya, suka ketawa mahasiswa. Karena pasti jawabannya masih lupa, nggak ada yang ingetnya. Nah itulah kalau belajar itu selalu saja di pikiran sadar, tidak ada proses pengulangan. Sehingga hari ini hafal, besok habis ulangan udah lupa semua. Ada orang yang ditanya, katanya lulusan perguruan tinggi, nggak ada yang inget dia hasil sekolahnya. Lucu sekali. Itu penyakit manusia. Hese inget, gancang poho. Itu ya. Ini kalau yang susah ingat
gampang lupa itu sebetulnya penyebabnya satu, banyak dosa. Lanjut, baik. Jadi gunung yang dimaksud itu adalah puncak kesadaran. Makanya dalam Al-Quran ada perintah untuk mendaki gunung. Dan mendaki gunung syaratnya kan cuma satu, jangan terlalu banyak bawa bawaan. Makanya saat mendaki gunung secara spiritual, kalian banyak bawaan, masa lalu dibawa-bawa. Ya sudah, naik sedikit, turun lagi, naik sedikit, turun lagi, ngos-ngosan. Makanya ada yang tanya sama saya, ayah kenapa saya kalau naik gunung kok ngos-ngosan? Bawaannya terlalu banyak. Memori masa lalu dibawa-bawa terus. Lalu hidupnya di masa lalu terus. Kalau yang kau bawa itu adalah tentang ketakutan, pasti tentang masa depan. Kalau yang bawa itu adalah kesedihan, pasti tentang masa lalu. Ini yang menyebabkan kita susah naik gunung. Makanya gak sampai di puncak. Repotnya belum sampai puncak mengatakan saya sudah lihat pemandangan. Itu yang berbahaya. Karena kalau ini gunung nih, ini gunung. Ada orang naik di sebelah sini, sudah bilang sudah di puncak. Ada orang naik di sebelah sini, dia sudah bilang di puncak. Ada orang naik sebelah sini, dia bilang sudah di puncak. Saya yakinkan apa yang dia lihat beda-beda. Disitulah perdebatan terjadi. Perdebatan kerap kali terjadi sama orang-orang yang belum selesai belajarnya. Naik gunung baru beberapa meter sudah bilang sampai puncak. Ya tentu saja ketika masih di bawah dia melihat di arah yang berbeda. Pemandangan yang dia lihat pasti beda. Tapi begitu sampai di puncak, pemandangan yang dilihat pasti sama. Makanya lewat jalan manapun, kalau sudah sampai di puncak pasti sama. Saya cerita dengan sahabat Hindu, saya cerita dengan sahabat Buddha, saya cerita dengan sahabat Islam, saya cerita dengan sahabat Tao, saya cerita dengan sahabat dari Pangestu, saya cerita dengan sahabat dari Sunda Wiwitan, sama. Yang sampai di puncak maksudnya. Nah ini masalahnya, kalian tuh belum sampai di puncak tapi sudah ngobrol. Itu masalahnya. Makanya perbedaan tidak bisa dihindari lagi. Makanya puncak itu selalu pertemuan semua garis. Kalau semua garis bertemu, pasti akan jadi titik. Di titik itulah kita akan bertemu. Makanya ketika kita syukuran selalu menghadirkan tumpeng. Nah tumpeng itu kan begitu, kerucut, betul nggak? Tarik garis di sini, tarik garis sini, tarik. Semua garis dari semua arah akan bertemu. Pertemuan semua garis itu namanya titik. Di situ. Makanya kalian itu udah ulang tahun berapa kali, motong tumpeng berapa kali, gak ngerti-ngerti, tiup lilin udah berapa kali, gak ngerti juga. Pokoknya yang penting kalau sudah ada ulang tahun, ada tumpeng, gak ngerti. Makanya yang ulang tahun harus potong puncaknya. Apa maknanya? Kamu harus sampai di puncak itu. Ulang tahun dari tahun ke tahun gitu wae. Ya warobahna. Iya, tiup lilin juga nggak ngerti. Ya, pokoknya ketika ada orang lain tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup, tos weh. Tapi biaya seketu mahal, nggak sewa hotel, sewa itu, tiup, tos weh. Dapat apa? Itu cahaya. Yang namanya cahaya itu adalah terang. Yang namanya terang itu datang dan pergi. Itu maknanya. Yang abadi di semesta ini adalah ini. Ini. Dah sampai situ aja. Kaharti heug teu kajeun. Nah, coba bahasa Indonesianya apa?